وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan tafsir Juz Ammah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita masih membahas tafsir surah Al-Kautsar, di mana pada pertemuan yang lalu beliau menafsirkan inna a'tainakal kautsar. Ya, Al-Kautsar itu artinya adalah al-khairul katsir. Al-Kautsar adalah kebaikan-kebaikan yang banyak. Maksudnya Allah banyak memberikan kebaikan-kebaikan kepada Nabi SAW, entah di dunia ataupun di akhirat. Ya, ini makna Al-Kautsar secara umum. Adapun secara khusus, makna Al-Kautsar adalah, kata Nabi, nahrun wa'adanihi rabbi fil jannah. Al-Kautsar adalah sungai yang dijanjikan oleh Allah untukku di surga. Antum dengar suara anak? Paham maksudnya? Kalau dengar saya dengar. Paham ya? Baik. Karena ini berkaitan dengan Al-Kautsar, dan Al-Kautsar itu juga dijadikan oleh para ulama atau disebutkan oleh para ulama juga sebagai nama Al-Haud, ya, telaganya Nabi SAW di akhirat. Maka kita sampaikan beberapa poin-poin berkaitan dengan akidah ahli sunnah tentang telaga. Sebelumnya Al-Haud, pembahasan tentang telaga, itu adalah pembahasan pokok dari pokok-pokok akidah ahli sunnah wal jamaah. Karenanya kalau Anda membaca kitab-kitab akidah seperti Usul Sunnah Imam Ahmad, ya, Syarhus Sunnah oleh Imam Al-Muzani, Aqidah As-Salaf Ashabil Hadith oleh Imam As-Sabuni, maka Anda dapati ada pembahasan tentang telaga di situ. Karena di luar ahlus sunnah ada ahli bidah yang tidak menetapkan adanya telaga Nabi SAW. Kelompok apa itu? Mu'tazilah. Ya, kelompok Mu'tazilah tidak menetapkan adanya telaga Nabi SAW. Makanya dijadikan oleh para ulama sebagai salah satu usul dari usul akidah ahli sunnah wal jamaah. Baik, di sini kita bawakan dari syarah Aqidah Thahawiyah oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rayyis hafizahullah ta'ala. Ada beberapa permasalahan-permasalahan yang dibahas di sini. Yang pertama adalah makna al-haud, makna telaga. Telaga adalah majma'ul ma', yaitu kumpulan air. Ai al-makan alladhi yajtami'u fihi al-ma', yaitu tempat
di mana air berkumpul di situ. Ini makna telaga secara umum. Maka telaga di akhirat itu juga kita tetapkan sebagaimana makna ini, yaitu kumpulan air. Tapi bagaimananya ini kita tidak mengetahuinya. Ya, bagaimananya telaga, luasnya bagaimana, kemudian rasanya bagaimana, dan yang lainnya itu tidak kita samakan dengan telaga yang ada di dunia. Tapi maknanya sama seperti telaga yang ada di dunia. Kata Abdullah bin Abbas, ma fil jannah mimma fid dunya illal asma. Tidaklah yang ada di surga dengan apa yang ada di dunia itu yang mirip cuma namanya saja. Ya, adapun hakikatnya beda dengan apa yang ada di dunia. Kemudian permasalahan berikutnya yang kedua, dalil-dalil tentang telaga. Ya, dalil-dalil tentang telaga. Dalil-dalil tentang telaga itu ditetapkan berdasarkan dalil-dalil Al-Quran, Sunnah Nabi SAW, dan juga ijma', kesepakatan para ulama bahwasanya telaga Nabi SAW itu ada. Di antara dalilnya, bahkan dalilnya mutawatir. Dalil tentang telaga itu mutawatir. Ya, di antara dalilnya adalah sabda Nabi SAW, haudi masirata syahrin. Kata Nabi SAW, telagaku itu luasnya 1 bulan perjalanan. Ma'uhu abyadu minal laban. Airnya lebih putih daripada susu. Warihuhu atyab minal misik. Baunya, aromanya itu lebih wangi daripada kasturi. Wa kizanuhu kanujumis sama. Gelas-gelasnya itu jumlahnya seperti bintang yang ada di langit. Man syariba minhu fala yatma abadan. Barang siapa yang meminumnya maka dia tidak akan kehausan selama-lamanya. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, dan banyak hadis-hadis yang serupa. Bahkan derajatnya mutawatir. Ya, derajatnya mutawatir. Kemudian persoalan berikutnya, Nabi tadi mengatakan barang siapa yang meminumnya maka dia tidak akan kehausan selama-lamanya. Maka kata para ulama, wa asahhu ma yuqalu fi hadha wallahu a'lam ma dzakarahu al-qadhi Iyad. Dan pendapat yang lebih benar tentang makna barang siapa yang meminumnya dia tidak akan kehausan selama-lamanya, maka makna yang benar adalah makna yang disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad. Ya, oleh Al-Qadhi Iyad, bahwasanya annahu la yadkhulun nar. Orang yang meminum telaga itu maksudnya tidak akan kehausan, yaitu dia tidak akan masuk ke dalam neraka. Ya, dia tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Li'annahu la yatma abadan. Karena dia enggak akan kehausan selama-lamanya. Wa man dakhalan nar fa innahu yatma. Karena barang siapa yang masuk neraka maka dia kehausan. Berarti kalau enggak kehausan maka berarti enggak masuk neraka. Itu maknanya. Kemudian dibahas tentang bentuk telaga. Nabi mengatakan tuluhu syahrun wa arduhu syahrun. Panjangnya 1 bulan perjalanan, lebarnya 1 bulan perjalanan. Maka kata para ulama, pendapat yang tepat bahwa bentuk telaga itu adalah persegi. Ya, bentuk telaga itu persegi. Ini kita katakan pendapat yang lebih tepat. Ada pendapat lain yang mengatakan telaga itu bentuknya dairi atau mudawwar. Apa itu? Bulat. Bulat. Ya, yes, pokoknya melingkar. Ya, bentuknya melingkar. Ini ada pendapat demikian, cuman kata beliau kurang tepat. Karena Nabi mengatakan panjangnya 1 bulan dan lebarnya 1 bulan. Sedangkan kalau melingkar itu tidak ada panjang dan lebar. Yang adanya hanya
Ya, diameter ya. Ya, adanya hanya diameter. Tapi ini perselisihan dalam masalah cabang akidah. Perselisihan dalam cabang akidah itu tidak sampai mengeluarkan orang yang keliru, tidak sampai dikeluarkan dari ahlus sunnah. Ya, dia tetap ahlus sunnah. Kemudian permasalahan berikutnya, al-haud maujud. Telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada, sudah ada. Sebagaimana surga dan neraka sekarang sudah ada belum? Sudah ada. Itu termasuk pokok akidah ahli sunnah, bahwasanya ahli sunnah menetapkan al-jannatu wan nar maujudatani al-an. Surga dan neraka beserta apa yang ada di dalamnya dari nikmat-nikmat surga dan siksa-siksa neraka itu sudah tercipta sekarang, sudah ada sekarang. Ya, demikian juga telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jamaah, permasalahan berikutnya, di mana letak telaga itu? Kalau sungai Al-Kautsar itu di surga, tapi airnya sungai Al-Kautsar ini mengalir ke telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, telaganya Nabi itu di mana? Apakah sebelum sirat atau setelah sirat? Ada khilaf di antara para ulama. Tapi ini khilaf dalam cabang akidah, sama seperti tadi. Tapi yang lebih sahih kata beliau adalah wa ala as-sahih aqwal ahli ilm annal haudha qabla sirat. Yang lebih tepat dari ucapan para ulama bahwasanya telaga itu sebelum sirat. Maksudnya sebelum sirat yang membentang di atas neraka jahanam, yang tipis, yang ada kuminasyar. Sirat lebih tipis daripada rambut. Wa ahaddu minas saif, lebih tajam daripada pedang. Ya, telaga itu sebelum as-sirat. Saya kira ini berkaitan dengan telaga. Kita lanjut ke tafsir surah Al-Kautsar. Sampai pada ucapan beliau di halaman 332, beliau mengatakan wa minal khairatil katsirah allati utiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fid dunya ma thabata fis sahihain min hadits Jabir radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dan di antara kebaikan-kebaikan yang banyak Al-Kautsar yang diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dunia, yaitu apa yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadan minal anbiya'i qabli." Kata Nabi, aku diberi 5 keistimewaan yang tidak diberikan oleh nabi-nabi sebelumku. Jadi Nabi Muhammad SAW oleh Allah diberikan 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum beliau. Apa saja? Yang pertama, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku diberikan pertolongan oleh Allah berupa ar-ru'ab. Ar-ru'ab adalah rasa takut yang Allah letakkan ke dalam dada musuh 1 bulan sebelum Nabi menyerang mereka. Jadi 1 bulan sebelum Nabi menyerang mereka, musuh-musuh sudah apa? Sudah ketakutan. Nah, ketakutan ini dari mana? Pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Namun kata Nabi, di zaman kita sekarang, di akhir zaman, Allah mencabut rasa takut itu dari musuh-musuh Allah, dari orang-orang kafir. Sehingga kita dapati di zaman sekarang orang-orang kafir tidak lagi memiliki rasa takut kepada kaum muslimin. Kaum muslimin sudah kehilangan wibawa mereka. Ya, sudah kehilangan kegagahan mereka. Kalau dulu mereka disungkani sama orang kafir, sahih jamaah, dahulu mereka disungkani sama orang-orang kafir. Tapi sekarang terbalik keadaannya. Justru kaum muslimin, kebanyakan di antara mereka yang sungkan kepada orang kafir. Justru orang kafir yang menampakkan taringnya kepada kaum muslimin. Ini disebabkan kata Nabi SAW,
jauhnya kaum muslimin dari Islam yang hak, dari tauhid, dari sunnah, dan mereka sibuk dengan urusan-urusan dunia mereka. Nabi SAW bersabda, yushiku antada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Hampir-hampir kalian akan dikerumuni, dikeroyok oleh umat-umat yang lain, sebagaimana orang-orang lapar mengeroyok makanan yang ada di hadapan mereka. Kata para sahabat, amin qillatin bina ya Rasulullah, apakah karena jumlah kita sedikit ya Rasulullah? La, kata Nabi, bal antum yauma idzin katsir, justru kalian pada saat itu mayoritas. Kita umat Islam di zaman sekarang, jika dibandingkan jumlahnya dengan zaman sahabat, zaman para salaf, mana yang lebih banyak? Zaman sekarang umat Islam lebih banyak daripada zaman salaf terdahulu. Tapi kata Nabi, kalian mayoritas, walakinnakum ghuthaun ka ghutha'is sail, tapi kalian seperti buih yang terombang-ambing di laut. Tidak ada kualitasnya. Ya tidak ada kualitasnya. Banyak kuantitasnya, namun tidak ada kualitas. Ya itu memang sunnatullah ya. Ya sunnatullah. Kullu syai'in idza kathurat rahusa. Segala sesuatu kalau jumlahnya semakin banyak, maka kualitasnya semakin menurun. Itu kaidah umum itu. Itu kaidah umum. Antum lihat dulu ketika barang itu masih limited edition, jumlahnya sedikit. HP zaman dulu sedikit yang punya. Tapi antum lihat kualitasnya bagaimana? Dibanting-banting koyo apa masih kuat. Ya, tapi sekarang HP jumlahnya banyak, murah-murah. Ya apa kualitasnya? Ya remek. Mobil. Ya mobil dulu keluaran awal-awal jumlahnya masih sedikit, kualitasnya kuat luar biasa. Ya, tapi sekarang senggol sidik wes peok. Itu segala sesuatu kalau jumlahnya semakin banyak maka kualitasnya merosot. Maka demikian realita umat Islam, jumlahnya betul banyak tapi kualitasnya merosot. Kemudian kata Nabi, wala yantazi'annallah min qulubi aduwikum al-mahabata minkum. Ini yang kita bahas. Dan Allah akan mencabut rasa takut yang ada di dalam dada-dada musuh-musuh kalian. Dicabut sama Allah rasa takut itu. Wala yakdhifannallah fi qulubikumul wahn, dan Allah akan meletakkan ke dalam dada-dada kalian wahai umat Islam, Allah akan letakkan al-wahn, kelemahan. Para sahabat bertanya, wa mal wahnu, apa itu al-wahn? Nabi mengatakan hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut akan kematian. Ya. Kemudian keutamaan Nabi yang kedua yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum beliau, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran, dan Allah menjadikan bagiku bumi ini semuanya masjid dan suci. Dahulu sebelum Nabi SAW, syariat nabi-nabi terdahulu, enggak semua orang bisa melakukan sholat di semua tempat. Sholat ketika itu, ibadah ketika itu hanya boleh dilakukan di spot-spot tertentu saja, nggak boleh di sembarang tempat. Tapi kalau syariat Nabi Muhammad SAW, bumi ini semuanya bisa dijadikan untuk tempat ibadah. Maksudnya bisa langsung dipakai untuk melaksanakan ibadah. Tapi ini masih umum ya. Nanti ada dalil yang mengkhususkan. Ya, illal hammam wal makbarah, kecuali toilet dan kuburan. Itu nggak bisa dipakai untuk melaksanakan sholat di situ. Tapi selain itu boleh dipakai untuk melaksanakan sholat. Mau pinggir jalan, ya mau di tengah hutan, ya kalau di tengah laut ya bisa naik kapal tapi. Ya, bukan kayak orang-orang sufi gitu, sholat di atas air.
Kemudian kata beliau, fa ayyuma rajulan min ummati adrakathu shalah falyusalli. Maka siapapun dari umatku yang mendapati waktu sholat, maka hendaklah dia langsung melaksanakan sholat itu dimanapun dia berada. Wa waktu itu asy-syafa'ah. Kemudian yang ketiga di antara keistimewaan Nabi yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum beliau adalah beliau diberikan syafaat, hak untuk bagi-bagi syafaat. Untuk membagi-bagi syafaat. Baik, kalau kita lihat nabi-nabi yang lain, mereka juga bisa bagi-bagi syafaat. Seperti dalam hadis Nabi SAW mengatakan, syafa'atil malaikah wa syafa'an nabiyyun wal mu'minun wa baqiya arhamur rahimin fayukhrijullahu minan nari aqwaman lam ya'malu khairan qat. Kata Nabi, di akhirat kelak para nabi, para malaikat memberi syafaat dengan izin Allah. Para nabi memberi syafaat. Loh, semua nabi memberi syafaat. Bahkan orang-orang mukmin juga Allah berikan hak untuk bagi-bagi syafaat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala Arhamur Rahimin, maka Allah mengeluarkan sebagian orang, sebagian kaum dari neraka padahal mereka belum beramal sedikit pun. Allah ampuni mereka, Allah berikan syafaat. Berarti apa ini syafaat di sini? Syafaat yang khusus. Syafaat yang khusus, syafaat yang menjadi kekhususan Nabi SAW. Naam, asy-syafa'atu al-udma. Syafaat yang agung. Apa maksudnya syafaat yang agung? Syafaat di mana itu? Di padang mahsyar. Ya, ketika manusia datang kepada Adam, mereka minta kepada Adam agar Adam ngomong kepada Allah supaya mereka segera diputuskan perkaranya. Tapi Adam menolak. Sama Nabi Adam disuruh ke Nabi Nuh menolak. Disuruh ke Nabi Ibrahim, disuruh ke Nabi Musa, disuruh ke Nabi Isa, baru kemudian kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengatakan, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak." Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Wasal tu'ta, mintalah kau akan diberi permintaanmu. Washfa' tusyaffa', dan mintalah syafaat, kau akan diberikan syafaat. Maka ketika itu Nabi SAW memberikan syafaat kepada orang-orang yang ada di padang mahsyar itu. Nah, ini kekhususan Rasul SAW yang tidak diberikan kepada nabi-nabi selain beliau. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita termasuk di antara yang mendapatkan syafaat. Tapi mintanya kepada siapa? Allah, jangan minta kepada nabi. Ya, karena syafaat milik Allah. Qul lillahi syafa'atu jami'ah. Kemudian yang keempat, wa uhillat li al-maghanim, dan dihalalkan bagiku ghanimah, harta rampasan perang. Jadi setelah perang kemudian ada harta-harta yang dibawa sama orang-orang kafir yang mati di medan peperangan, yang tewas di medan peperangan, maka harta yang dibawa sama orang kafir itu menjadi halal. Ya, boleh untuk diambil. Adapun syariat sebelum Nabi Muhammad SAW haram, nggak boleh diambil ghanimah itu. Di kongkon geletakno ngono ae, kalau dijubuk. Ya, nanti dengan sendirinya akan dibinasakan sama Allah. Tapi kalau syariat Nabi Muhammad SAW halal. Tapi ghanimah itu baru dikatakan ghanimah ketika terjadi apa? Perang. Jadi jangan ada sebagian orang yang gagal paham, ghanimah itu dikira hartanya orang kafir. Ya, pokoknya harta orang kafir itu ghanimah. Sehingga dengan itu dia menghalalkan menipu orang kafir, mendolimi orang kafir, mengambil hartanya orang kafir, utang sama orang kafir nggak dibayar sama dia dengan alasan ghanimah. Enggak, haram itu. Apa bedanya ghanimah sama al-fai'? Ma afa Allahu ala rasulihi
min ahlil qura dan seterusnya di surah Al-Hasyr. Kalau al-fai apa? Peperangan. Oh, tanpa peperangan. Nah, ya, kalau al-fai adalah harta orang kafir yang didapatkan oleh kaum muslimin tanpa peperangan. Seperti ketika peristiwa apa? Ketika pengusiran Yahudi Bani Nadir. Yahudi Bani Nadir diusir. Ya, diusir karena mereka berencana untuk membunuh Nabi SAW dan membatalkan perjanjian damai dengan Nabi. Maka mereka diusir. Ketika diusir, Nabi hanya membolehkan mereka mengangkat barangnya satu orang satu ekor unta, nggak boleh lebih. Jadi satu orang cuman boleh bawa barang satu ekor unta saja, seberat satu ekor unta, nggak boleh lebih. Lebihnya ditinggal. Nah, maka peninggalan itu bukan ghanimah namanya, tapi itu al-fai. Hukumnya beda. Kalau ghanimah itu dibagi kepada mujahidin, dibagi kepada orang-orang yang ikut jihad. Seperlimanya sudah dibagi kepada Allah dan Rasulnya seperti dalam surah Al-Anfal. Ya, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu dan seterusnya. Adapun kalau al-fai, maka mujahidin nggak dapat. Itu murni milik Allah dan Rasulnya. Ya, ada orang-orang mujahidin nggak dapat. Kemudian keistimewaan yang kelima, wa kana an-nabiyyu yub'ats ila qaumi khassah wa bu'ithtu ila an-nasi 'ammah. Keistimewaan beliau yang kelima adalah dahulu seorang nabi sebelumku, dia diutus kepada kaumnya secara khusus. Adapun aku diutus kepada semua manusia secara umum tanpa terkecuali. Makanya dari hadis ini kata para ulama, tidak boleh ada manusia yang keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Karena kita dapati banyak orang-orang sufi yang kalau katanya sudah sampai tingkatan tertentu, mereka mengatakan boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad, punya thariqah sendiri, punya jalan sendiri. Sebagaimana Al-Khadir nggak ikut syariat Nabi Musa alaihissalam, tapi Al-Khadir punya jalan sendiri yang berbeda dengan jalannya Nabi Musa. Dari situ kata mereka, wali itu sudah punya jalan sendiri yang berbeda jalannya dengan Nabi. Na'udzubillah. Al-Khadir sama Nabi Musa ya jelas beda. Karena Nabi Musa hanya diutus untuk siapa? Bani Israel. Sedangkan Khadir bukan termasuk Bani Israel. Maka wajar kalau Al-Khadir tidak mengikuti syariat Nabi Musa. Adapun sekarang syariat Nabi Muhammad SAW itu berlaku bagi semua manusia, bahkan juga berlaku bagi jin. Ya, bangsa jin juga tunduk kepada syariat Nabi Muhammad SAW. Seperti yang Allah sebutkan dalam surah Al-Aqaf, wa id sarafna ilaika nafarun minal jin dan seterusnya. Dan kita lanjut kata Syekh Utsaimin, hadza minal khairil katsir. Ini semua termasuk Al-Kautsar, kebaikan-kebaikan yang banyak yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Ingat ya, 5 tadi bukan pembatasan. Keistimewaan Nabi cuma 5 saja, enggak. Ini bukan dalam rangka membatasi, tapi hanya menyebutkan 5 saja. Li'anna ba'thahu ilan nas amatan yastalzimu an yakuna aktsarul anbiya ittiba'an wa huwa kadzalik fa huwa aktsaruhum atba'an alaihi salatu wassalam. Nah, karena kalau Nabi dikhususkan oleh Allah, satu-satunya Nabi yang diutus kepada semua manusia, sedangkan Nabi-Nabi sebelum beliau hanya kepada kaumnya, maka konsekuensinya adalah yang terbanyak umatnya siapa? Umat Rasul SAW. Berarti kalau umatnya terbanyak, maka keutamaan yang didapatkan oleh Nabi juga semakin
semakin banyak. Ya, karena semua kebaikan yang kita lakukan yang mendapatkan pahala siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga mendapatkannya. Karena yang menunjukkan pertama kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka semakin banyak umat beliau, maka berarti semakin banyak keutamaan, semakin banyak kemuliaan yang beliau dapatkan jika dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Ya, bahkan dalam riwayat yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, Nabi ketika diperlihatkan di padang mahsyar, ada seorang nabi yang nggak punya pengikut sama sekali. Ya, tapi bukan berarti kemudian nabinya itu nabi yang gagal, enggak. Ya, masalah punya pengikut atau tidak itu hidayah di tangan Allah Azza wa Jalla, dan Allah menghendaki pengikutnya nabi yang paling banyak. Wa minal ma'lum anna dalla 'alal khair kafa'ilil khair. Dan sudah dimaklumi bahwasanya orang yang menunjukkan kepada kebenaran, orang yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia sama seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Ya, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, man dalla ilal huda, man dalla alal huda kana ka ajri fa'ilihi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menunjukkan jalan petunjuk, jalan kebenaran, jalan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Ya, maka semua umat Nabi Muhammad SAW kebaikannya juga didapatkan oleh Nabi SAW, karena beliau yang menunjukkan pertama kalinya. Walladzi dalla hadhil ummatal azimah allati faqatil umam kathratan huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang menunjukkan umat ini kepada kebaikan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala hadza fayakunu lirrasuli alaihi salatu wassalam min ajri kulli wahidin min ummatihi nasib. Maka jadilah Nabi mendapatkan pahala setiap umat beliau yang melakukan kebaikan. Satu orang, jangankan kita ya, wis Abu Bakar rela. Amalannya Abu Bakar luar biasa. Ya, tidak ada sahabat yang menandingi amalannya Abu Bakar As-Siddiq. Maka semua amalannya Abu Bakar, semua pahalanya Abu Bakar juga didapatkan oleh siapa? Oleh Nabi SAW. Bagaimana lagi kalau ditambah dengan Umar, ditambah dengan semua sahabat-sahabat, ditambah dengan semua kaum muslimin sampai akhir zaman, ya, sallallahu alaihi wasallam. Wa man yuhsil ummah illallah azza wa jalla. Dan tidak ada yang menghitung berapa banyak umat ini kecuali Allah azza wa jalla. Wa minal khair alladhi u'tihi fil akhirah al maqamul mahmud wa minhu asy-syafa'atul udma. Dan di antara kebaikan yang Allah berikan kepada Nabi SAW juga adalah syafa'atul udma yang tadi kita bahas, yang Allah berikan di akhirat. Fa innan nasa fi yaumil qiyamah yalhaquhum minal karab wal gham wala yutiqun fayatlubuna syafa'ah fayatuna ila Adam thumma Nuh thumma Ibrahim thumma Musa thumma Isa alaihi salatu wassalam hatta tasila ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fayaqumu wa yashfa' wa yaqdillahu ta'ala bainal ibad bi syafa'atihi. Jadi manusia ketika di padang mahsyar, mereka dalam kondisi yang kecapean, kelelahan, kepanasan. Matahari didekatkan di atas kepalanya dengan jarak yang sangat dekat. Tapi mereka harus menunggu. Ya, mereka harus menunggu seperti orang yang mau disidang tapi dikongkon ngenteni nang jopo. Ya, ruang sidangnya masih ditutup. Ya, tunggu di luar sana. Iya, ke 1 jam 2 jam tidak apa-apa. Ya, ini ratusan ribuan tahun, ka alfisanatin mimma ta'uddun. Seperti 1000 tahun sebagaimana hitungan kalian. Menunggu lama. Maka mereka pingin untuk segera diputuskan, segera dilakukan persidangan akhirat ini. Maka mereka datang kepada Nabi Adam, ditolak. Nabi Nuh ditolak, Nabi Ibrahim, Musa, Isa. Baru tadi kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka Allah pun mengabulkan permintaan Nabi, dan Allah Subhanahu wa taala memutuskan perkara di antara mereka, memulai persidangan hari akhirat. Wa hadza maqamun yahmaduhu alaihi al-awwalun wal akhirun. Dan inilah keistimewaan Nabi yang dipuji oleh semua manusia di padang mahsyar. Manusia sejak awal zaman sampai manusia sejak akhir zaman, mereka semua menyaksikan bagaimana Nabi SAW diistimewakan ketika di padang mahsyar itu. Ya, diistimewakan oleh oleh Allah ketika di padang mahsyar. Itulah yang dimaksud dari firman Allah di dalam surat Al-Isra, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya, bisa jadi Allah akan membangkitkan engkau wahai Muhammad, dan Allah akan dudukkan engkau dalam kedudukan yang terpuji. Ya, kedudukan yang terpuji kata para ulama adalah ini, asy-syafa'atu al-udma, syafaat yang agung. Idan al-kautsar yakni al-khairul katsir wa minhu an-nahru fil jannah. Maka kesimpulannya ayat yang pertama ini, al-kautsar itu pertama maknanya adalah kebaikan yang banyak yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, entah kebaikan di dunia ataupun di akhirat. Dan makna yang kedua, Al-Kautsar adalah sungai yang Allah janjikan kepada Nabi SAW di surga. Fannahrul ladzi fil jannah huwal kautsar la syak. Maka sungai yang ada di surga itu juga Al-Kautsar, tidak diragukan lagi. Wa yusamma kautsaran lakinnahu laisa huwa faqat alladhi a'tahu Allahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam minal khair. Disebut Al-Kautsar, sungainya sungai Al-Kautsar, bukan berarti di akhirat Nabi cuman oleh sungai. Paham ya? Bukan berarti Nabi itu di akhirat cuman mendapatkan sungai Al-Kautsar itu, enggak. Tapi ya salah satu dari Al-Kautsar, kebaikan yang didapatkan Nabi di akhirat, salah satunya adalah Al-Kautsar. Ya. Padahal Nabi banyak mendapatkan kebaikan-kebaikan, mendapatkan nikmat-nikmat dari Allah di surga kelak. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah, saya minta izin, saya cukupkan sampai di sini. Ya, insyaallah pertemuan berikutnya kita baru bahas ayat yang berikutnya, fasholli li rabbika wanhar. Ya, saya mohon maaf, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.